Oke, selamat datang rekan-rekan mahasiswa di video ketiga nih, atau video pertemuan ketiga di mata kuliah struktur data. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama, dan saya buat video ini untuk Universitas Terbuka. Ya, di video ketiga ini kita akan membahas praktikum tipe data ya. Yang sebelumnya, di video sebelumnya yang kedua, kita bahas struktur data di Java, tapi kita sekarang mulai coba langsung praktek di Java-nya. Di editor yang saya sarankan yaitu NetBeans ya. Mudah-mudahan sudah diinstal dan sekarang kita bisa coba praktek di NetBeans langsung supaya kita tahu hasilnya seperti apa dan juga kalau ada sintak atau kesalahan penulisan kita bisa tahu di situ diberitahukan bahwa ada error atau kesalahan penulisan. Oke, kita mulai aja codingnya ya. Nah, ini referensi masih sama. Oke, kita mulai dari tipe data primitif terlebih dahulu. Kita langsung beralih ke NetBeans-nya saja. Oke, pertama kalau kalian buka NetBeans mungkin tidak langsung seperti ini ya. Mungkin harus dibuat dulu project baru dengan cara klik File, New Project ya. Lalu pilih yang Java Weekend dan Java Application. Lalu di Next. Nah, ini kita nama projectnya bebas, penempatannya pun bebas. Juga nanti dibuat sebuah file baru ya, namanya kalau bisa diklik kanan new file ya, atau sini new file. Buatlah nama filenya praktek struktur data seperti itu. Ini adalah NetBeans ya. Jadi editor kita di Java tuh NetBeans namanya, editor sekaligus compiler ya, namanya NetBeans ini. Nanti kalau sudah dibuat package-nya namanya kalau saya adalah praktek struktur data ya. Ini kelasnya. Lalu ada public static void main, artinya adalah kita akan menuliskan baris kode itu di dalam main kita di sini. Di dalam kelas main seperti ini. Oke, pertama dari tipe data primitif ya, kita punya yang namanya tipe data boolean. Boolean itu tipe data yang berisi hanya dua value, yaitu true atau false gitu ya. Cara menuliskannya adalah pertama, tipe datanya dulu ditulis ini, boolean. Lalu kita tuliskan adalah nama datanya, nama variabelnya kita tuliskan. Di sini saya tulis status lulus. Biasanya nama variabel ini tidak boleh pakai spasi ya. Dan juga disarankan adalah camel case, jadi ada huruf kecil dulu, lalu untuk mengganti spasi itu dengan menuliskan huruf besar di kata keduanya. Misalkan status, lulusnya adalah L-nya besar. Lalu sama dengan untuk menandakan bahwa data tersebut akan diisi dan ini adalah value-nya atau isi datanya itu adalah false. Jadi cukup seperti itu menuliskan data dalam Java. Ada 3 yang perlu diperhatikan adalah si tipe datanya yang dulu kita tulis, lalu nama datanya dan value-nya. Oke. Lalu di sini kita coba print aja bahwa status lulusnya itu apa, nanti akan nampil ya. Tampil di dalam output di bawah sini. Yang kedua, kalau kita sudah mendeklarasikan variabel status lulus di atas, maka kalau kita ingin mengganti data tersebut, kita tidak perlu menuliskan boolean lagi, jadi hanya cukup sekali untuk deklarasi. Ini kita coba status lulus yang sudah kita deklarasikan, kita ganti datanya menjadi true. Asalnya false, jadi true. Maka lalu kita tampilkan status lulusnya. Seharusnya ini akan menampilkan data yang berbeda. Yang pertama false, yang kedua true. Kita coba saja. Jalankan dengan cara klik kanan filenya, lalu run file. Kita lihat paling atas, nah ini. Status lulusnya asalnya false, lalu kita ubah datanya menjadi true, maka yang tampil akan jadi status lulusnya true. Itu tipe data pertama boolean ya. Itu yang isinya adalah true atau false, 1 atau 0, benar atau salah, hanya seperti itu. Kita lanjut
tipe data kedua di primitif adalah integer atau tipe data bilangan bulat ya, integer tuh. Nah, kita deklarasikan sebuah variabel baru dengan cara menuliskan int. Int itu adalah integer ya. Jadi nama variabelnya integer, ditulis dalam codingannya itu int doang. Integer, nama variabelnya kita pengen namanya nilai akhir. Tidak ada spasi, tidak ada spesial karakter di sini. Lalu diisi dengan 0. Ya. Lalu kita print dulu nilai akhirnya berapa. Karena dia untuk print itu dia tipe datanya integer, sedangkan print itu memerlukan string. Maka untuk nge-print integer kita pakai string.value of baru nilai akhir atau nilai integernya. Oke, deklarasi pertama sudah. Nah, untuk mengganti nilainya kita tidak perlu menuliskan integer lagi di sini. Cukup langsung nama variabelnya berapa, lalu kita isi dengan angka berapa. Di sini kita isi dengan angka 80 ya. Lalu kita print lagi. Nah, yang ketiga ini kita bisa mencoba menggunakan fungsi aritmatika ya di sini. Kalau tadi hanya langsung 0 dan 80, kita coba pakai fungsi aritmatika dengan mengkalikan antara 2 dan 30. Maka harusnya kan 60 ya. 60 itu akan masuk ke dalam nilai akhir. Lalu kita coba print lagi. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan si variabel nilai akhir ditambahkan dengan 5. Nilai akhir sebelumnya adalah 2 kali 30 yaitu 60. Lalu ditambahkan 5 seharusnya adalah 65 gitu. Kita coba lihat hasilnya di bawah sini ya. Saya naikin sedikit. Nah ini. Nilai akhir asalnya 0, di printnya adalah tetap 0 gitu ya. Nilai akhirnya 80, 80 sini. 2 kali 30 adalah 60, lalu di pluskan 5 ya, plus sama dengan kan 5, jadi 65. Seperti itu. Itu tipe data integer atau bilangan bulat. Kita lanjut. Kita punya di sini tipe data double atau float atau yang disebut juga bilangan desimal, yaitu bilangan yang memiliki angka di belakang koma. Sama seperti sebelumnya untuk variabel untuk deklarasi variabel pertama kali kita harus menuliskan dulu tipe datanya apa. Di sini adalah double ya, tipe datanya. Lalu nama variabelnya nilai rata-rata dan isinya 0,0. Nah ini. Jadi kita bisa pakai desimal. Tapi kalau dalam bahasa pemrograman desimal itu bukan koma ya, tapi titik. Nah ini, maka deklarasinya adalah 0,0. Tapi kalau kita baca sebagai Indonesia jadi 0,0. Kita isi dengan data 0,0, lalu kita print ya nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita isi seperti tadi, langsung isi dengan angka. Di sini kita isi dengan 75,5, tapi pakai titik ya, karena di dalam bahasa pemrograman. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi aritmatika juga nih. Misalkan 95,5 ditambahkan nilai akhir. Nah ini kita bisa memakai data sebelumnya, data nilai akhir. Kita pakai di sini untuk penghitungan aritmatika. Lalu dibagi 2. Tapi sebelumnya ada kurung dulu untuk menandakan bahwa ini adalah prioritas. Jadi 95 ditambahkan nilai akhir dulu, lalu dibagi 2. Maka hasilnya tersimpan di nilai rata-rata, lalu kita print. Hasilnya adalah di bawah sini, di output. Nah ini, 0,0 yang pertama, 75,5, dan ini adalah hasil perhitungannya ya. 95 ditambah nilai akhirnya, 65 lalu dibagi 2. Dan menghasilkan angka desimal. Oke, itu tipe data bilangan desimal ya. Selanjutnya kita masuk ke tipe data char atau karakter ya. Nah, tipe data karakter ini adalah tipe data yang hanya memiliki satu karakter aja, satu digit gitu ya istilahnya. Itu di sini dinamakan char ya, char gitu, karakter gitu ya. Lalu ini nama variabelnya kita tulis dengan nilai index, lalu isinya adalah huruf B besar dengan kutip. Bisa kutip 1, bisa kutip 2 sebenarnya, tapi kita pakai kutip 1 dulu sini. Jadi hanya dia bisa masuk satu karakter aja, nilai karakter itu, char itu ya.
Ini seperti biasa kita print dulu, coba nilai B-nya tadi ya. Nah, bisa juga sebenarnya adalah diisi dengan angka, tapi dengan kutip. Jadi perlakuannya mau itu angka, mau itu huruf, karena di dalam kutip menjadi sebuah karakter atau sebuah string ya. Jadi di angka 5 ini tidak ada artinya sebenarnya. Karena dia menggunakan petik, jadi tidak bisa digunakan perhitungan aritmatika. Jadi hanya sebuah karakter biasa saja. Tidak seperti yang atas tadi nih, kita bisa menggunakan fungsi aritmatika, kali, tambah, bagi ya. Tapi nilai 5 di sini hanya sebuah karakter biasa. Oke, kita print juga di sini ya. Nah, di sini kita coba sedikit ada fungsi if ya. Jika nilai rata-rata yang tadi nih lebih besar dari 70, maka kita isi nilai indeks itu dengan karakter A. Kalau tidak, ya kita isi dengan karakter strip. Nah, ini bisa juga sebenarnya karakter itu diisi apapun, simbol apapun. Ini misal strip ya. Karena dia karakter ya, apapun bisa, tapi di sini tidak ada fungsi perhitungan ya. Lalu kita print di sini. Kita coba hasilnya adalah ini. Jadi sebelumnya nilai indeksnya adalah B ya, lalu nilai indeksnya kemudian diganti dengan 5, karakter 5. Lalu dilakukan perhitungan, nilai rata-ratanya berapa sebelumnya adalah 80,75, dan ya itu adalah lebih besar daripada 70, maka nilai indeksnya diganti dengan karakter A. Itu tipe data karakter ya. Cukup dimengerti ya. Oke, selanjutnya kita masuk, nah ini tipe data string. Kalau karakter itu hanya satu digit ya, kalau string itu bisa banyak digit, jadi bisa bilang tidak terbatas juga angkanya, digitnya. Nah, ini kita coba isi dulu datanya dengan 0. Jadi bisa sebenarnya karena tidak terbatas, 0 pun atau kosong pun bisa diisi seperti ini. Jadi kita deklarasikan tipe data string itu nama variabelnya adalah string, tipe datanya string, nama variabelnya nilai deskripsi, isinya 0 dulu, kita kasih kosong dulu. Lalu kita isi lagi dengan karakter kutip 2 tapi kosong. Jadi beda dengan 0 itu tidak ada sama sekali, sedangkan kutip-kutip ini ada isinya. Itu kosong. Beda ya antara 0 yang tidak ada sama sekali dengan kosong gitu. Kalau kosong walaupun hanya ketip ya, sorry, kutip 2 kali ini artinya ada datanya tapi kosong gitu ya. Lalu kita ganti juga nilai deskripsinya dengan sangat baik ya. Bisa menggunakan spasi nih kalau tipe data string. Jadi kalau ini hanya satu karakter, kalau ini bisa banyak karakter dan spasi pun bisa masuk di sini. Lalu kita pakai nilai indeks tadi ya, kita masukin ke dalam string juga bisa sebenarnya. Terus, nah ini dengan karakter yang panjang dan mengandung spasi, mengandung karakter spesial, mengandung angka pun string bisa masuk juga. Kalau kita print lagi. Hasilnya adalah seperti di bawah ini. Jadi nilai 0 akan menghasilkan 0 juga di sini. Sedangkan nilai kutip-kutip kosong di sini ya. Lalu kata-kata sangat baik bisa masuk. Karakter pun bisa masuk sebenarnya, tapi kita harus menggunakan string value of dulu. Lalu dengan karakter yang panjang, string yang panjang ya, kalimat gitu ya. Ini pun bisa masuk. Itu tipe data string. Cukup dipahami ya, perbedaan karakter dan string seperti apa. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah array satu dimensi. Ini juga sudah dibahas. Array itu adalah gabungan ya, gabungan dari tipe-tipe data yang sebelumnya kita bahas. Nah, di sini kita coba pakai array-nya, tipe datanya integer, berarti adalah kumpulan atau gabungan beberapa data integer, seperti itu. Cara pendeklarasikan di Java-nya adalah, tulis dulu tipe datanya adalah integer, lalu menggunakan kurung siku. Ini kurung siku buka, kurung siku tutup. Itu menandakan adalah kita mendeklarasikan sebuah array dengan tipe integer.
Lalu nama variabelnya adalah nilai siswa. Dan new integer, panjang arraynya berapa? Itu 5 array. Lalu kita isi data ke dalam array tersebut dengan nilai siswa, lalu kurung ke 0. Ingat ya, dalam bahasa pemrograman tuh angka tuh dimulai dari 0, atau istilahnya indeks itu dimulai dengan 0, bukan dari 1, tapi dari 0. Jadi kalau kita deklarasikan di sini panjangnya 5, tapi data terakhir adalah 4 gitu ya, karena dimulai dari 0 gitu. Jadi kita isi nilai siswa ke 0 adalah 80, nilai siswa ke 1 adalah 60, nilai siswa indeks kedua 90, nilai siswa indeks ketiga 20, nilai siswa indeks keempat 70. Tapi kalau kita print ya, jadi nilai siswa ke 1 adalah nilai siswa indeks ke 0. Agak aneh ya sebenarnya. Penulisannya bahasa pemrograman itu karena dimulai dari angka 0. Atau kita bisa menggunakan daripada ngeprint 5 kali gini, kita bisa menggunakan looping pakai for. Jadi kita mulai dari 0 sampai nilai siswa length ya, panjang nilai siswa. Lalu kita printnya adalah nilai siswa ke persen D adalah I plus 1 ya, indeks plus 1 nilai siswa ke I. Jadi kalau kita jalankan, ya seperti ini. Nilai siswa ke 1 adalah 80 ya, yang sudah kita deklarasikan ya. Kalau ini menggunakan print biasa, sedangkan yang bawahnya menggunakan print dalam looping. Jadi daripada 5 kali seperti ini, bisa hanya 3 baris menghasilkan 5 hal yang sama. Itu ya tipe data array. Array itu gabungan atau kelompok data, tapi kita ngelihat ke ini yang tipe data sebelumnya. Kalau isinya adalah integer, maka yang tipe data integer, isinya pun hanya bisa integer. Kita nggak bisa masukin karakter ataupun string dalam integer ini. Dia harus menginduk kepada tipe data awalnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini juga kita punya array yang 2 dimensi. Kalau tadi itu 1 dimensi aja, sekarang array 2 dimensi. Nah, perbedaannya apa? Dari si kurungnya. Kurungnya di sini ada 2. Karena kurungnya 2 artinya adalah 2 dimensi kayak gitu kurang lebih. Dan juga ini kita coba pakai string ya, si tipe data array-nya, tipe data string 2 dimensi nih, menggunakan 2 kurung siku. Terus nama variabelnya adalah nama siswa, dan new string 2, 3. Artinya lah kita punya, kalau kita punya kubus ya, 2 kolom dikali 3 baris gitu ya. Kalau kita lihat di tabel Excel gitu ya. Kalau tadi hanya 1, misalkan ke pinggir aja gitu, dalam satu punya 5 kolom gitu ya, atau 5 baris bisa jadi. Kalau ini yang 2 dimensi, kita punya 2 kolom dan 3 baris gitu. Atau bisa jadi 2 baris 3 kolom juga, persepsinya bebas ya sebenarnya. Oke, jadi kita setelah deklarasi, kita punya nama siswa ini diisi datanya nih. Misalkan data siswa ke baris ke 0, kolom ke 1 gitu ya. Itu dengan nama Agus. Lalu baris ke 0 lagi, indeks 0, kolom ke 1. Kalau ini kolom ke 0, ini kolom 1 Ari gitu. Ini yang ke data ketiganya atau indeks keduanya atau aset. Ini kita punya juga nih data baris ke indeks ke 1, kolom ke 0 gitu ya. Budi, baris indeks 1, kolom indeks 1, bintang kayak gitu. Ini Bambang. Nah, setelah dimasukin, jadi kita punya yang pertama tuh ini ya, baris 0 0 0, baris 1 1 1, ini kolom ya. Jadi ada dua baris, yaitu baris ke 1 ini, baris kedua ini. Oh, ini kolomnya nih. Kolomnya yang di sebelah kanan. Kita print seperti ini, sama seperti yang atas ya, kita printnya. Ini dulu baris, lalu kolomnya. Jadi baris hanya ada 2, tapi kolom ada 3. Jadi kalau kita tuliskan, misalkan sini nama siswa 2 gitu, ini nggak bisa, karena dia sudah maksimalnya adalah, karena dia panjangnya 2, berarti 0 dan 1. Yang ke ini tidak akan bisa terbaca, karena sudah
di luar jangkauan. Ini sama nih, kita coba print dulu si nama siswanya dengan print manual, lalu yang kedua kita menggunakan print dengan cara looping. Looping pertama untuk baris, looping kedua untuk kolom. Hasilnya ya sama saja sepertinya. Nama kelas 1 ke 1, gitu, nama siswa kelas 1 ke 2. Gitu. Jadi ini menandakan kelas kalau saya tuliskan. Ini menandakan nama siswanya, gitu. Absennya lah seperti itu. Ini kalau kita bikin pakai looping, misalkan kelas 1 adalah ini, kelas 2 adalah ini. Ini menggunakan array 2 dimensi, lalu kita print biasa dan print menggunakan looping, sama saja sebenarnya. Oke, selanjutnya kita punya link list. Ini agak panjang ya, link list. Oke, link list itu adalah sebenarnya mirip dengan array, tapi datanya itu berurutan. Jadi memasukkannya itu kita punya sebuah link list. Ini nama tipe datanya link list, nama variabelnya adalah list data kita, lalu kita deklarasikan dengan new link list. Kita punya data kosong, ibaratnya kita punya kardus kosong, tapi berurutan kardusnya. Lalu kita isi dengan data isinya 1, string berarti ya. Lalu isi dengan 2, 3, 4, 5. Lalu kita print nih si link list tersebut, apa yang akan muncul. Nah ini, dia muncul 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Jadi data yang tadi itu mungkin konsepnya mirip dengan array seperti ini, cuman kalau array itu kita deklarasikan dulu berapa panjangnya. Kalau link list nggak, kita tidak deklarasikan panjangnya, udah ikutin si sistem aja. Setelah kita masukin satu-satu datanya, lalu kita print, nah ini kita coba adalah remove first dan remove last. Artinya adalah data yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi kita hapus, data pertama yang 1 kita hapus, dan yang last, yang 5 juga kita hapus. Maka kalau kita print, menghasilkan hanya 2, 3, 4 aja yang data tersisanya. Lalu kita coba remove lagi, maka yang sisa adalah 3 dan 4. Kalau remove berarti yang atas ya. Lalu kita pop, tersisa 4. Jadi kalau punya data 1, 2, 3, 4, remove tuh yang atas hilang, pop juga yang atas hilang. Kayak gitu. Jadi itu untuk link list mirip dengan array, cuma kita tidak deklarasikan panjangnya, dan selalu berurutan. Ketika masuk 1, 2, 3, 4, 5, kita hapus, remove atau pop, pasti yang masuk duluan yang akan terhapus. Oke, itu untuk tipe data primitif ya. Kalau kita balik lagi ke dalam modulnya, ini yang tadi ya sebenarnya. Ini yang array, ini yang link list. Nah, ini konsep. Kita di sini ada beberapa konsep, yaitu queuing, first in, first out. Yang masuk pertama, yang keluar pertama, ini konsepnya link list tadi ya. Ketika ada data masuk yang pertama, maka ketika di remove dan di pop, maka yang pertama yang keluar. Atau yang konsep stack, yaitu last in, first out. Ketika ada masuk data gitu ya, yang dikeluarkan itu yang terakhir gitu. Atau ini yang gabungan, bisa keluar dari manapun, mau dari depan atau dari belakang bisa. Nah, materi selanjutnya itu konsepnya adalah tipe data abstrak ya. Ini adalah tipe data yang kita memiliki kelas gitu ya. Kelas, subkelas, metode, dan objek. Ini saya contohkan dengan konsepnya dulu adalah ketika kita punya kelasnya adalah animal atau kelas hewan ya. Kelas tertingginya adalah hewan, maka subkelasnya kita bisa bagi dua, yaitu adalah mamalia dan hewan unggas gitu ya, bird itu unggas. Dari mamalia kita bisa turun lagi, yaitu ada sapi dan juga kambing gitu. Kalau dari unggas kita bisa turunkan ke, ini adalah burung laut ya, atau sparrow itu burung apa ya, sparrow ya, itu burung juga. Dan juga punya metode dan objek. Nah, kalau metodenya adalah misalkan ini kelasnya adalah animal tadi ya, dia punya objeknya adalah dog, dognya itu anjing, itu bisa
ini objeknya adalah dog, metodenya adalah apa yang dia bisa di si anjing itu, yaitulah make noise gitu. Dia bisa bersuara. Cat juga bisa make noise, wolf juga bisa make noise, lion juga bisa make noise, tapi di sini cow selain make noise dia juga punya metode eat gitu ya. Jadi kelasnya ini dari animal, si kelas-kelas yang dimiliki animal juga turun ke objek-objeknya. Jadi gitu ya si konsepnya. Kita coba aja di Java itu seperti apa. Nah, kita bisa bikin file baru. Saya namain dengan praktek class ya, file new file gitu. Kita namain praktek class. Ini pilih Java class, lalu kita namain aja dengan nama praktek class. Nah, di sini tidak seperti yang tadi itu kelasnya sudah dibuat public static void main ya. Kalau di sini kita bikin dulu kelas yang namanya hewan. Nah, si hewan ini punya metode utama hewan yaitu adalah bernafas. Gitu ya. Public static void bernafas. Nah, ini. Selain itu, kita bikin kelas ini hewan secara umum ya. Ini kelasnya. Kita bikin subkelas nih, namanya adalah kelas hewan darat gitu ya. Extend hewan artinya dia masih turunan dari hewan, si hewan darat tuh. Juga kita bikin subkelas baru yaitu hewan air. Gitu ya. Hewan air juga masih extend dari hewan. Artinya adalah ketika hewan dia bisa bernafas, hewan darat itu bisa berjalan, dan dia ikut juga punya bernafas gitu, karena dia masih turunan dari hewan. Tapi hewan air itu berenang. Dia hanya bisa berenang dan bernafas. Dia tidak bisa berjalan. Jadi kalau kita urutannya nih hewan, dia punya dua subkelas deh, hewan darat dan hewan air. Hewan itu bisa bernafas, hewan darat bisa berjalan, hewan air bisa berenang. Tapi dua ini punya tambahan bisa bernafas dua-duanya. Tapi ini tidak bisa memiliki satu sama lain. Hewan air nggak bisa berjalan, hewan darat tidak bisa berenang. Oh, satu lagi adalah hewan udara gitu. Dia bisa terbang kayak gitu. Oke, nah dari sini baru kita bikin public static void main-nya. Kita deklarasikan nih bahwa saya punya tipe data yaitu hewan darat dengan nama kuda gitu ya. Kuda bisa berjalan, bisa. Gitu. Kuda juga bisa bernafas atau kita bisa karena tipe data Java ini kita bisa menggunakan sintak yang titik. Nah, lalu kontrol spasi. Nah, di sini fungsi-fungsinya sudah terlihat nih, misalkan berjalan, bernapas. Nah, dia hanya bisa berdua seperti ini aja. Karena dia adalah kuda ya, dan dia adalah hewan darat. Dia hanya bisa, jadi kuda itu bisa, mana tadi? Berjalanan, bernapas saja. Tapi ketika kita deklarasikan ikan lele sebagai hewan air, dia bisa apa aja? Titik, kontrol spasi. Nah, saya bisa bernapasnya masih bisa, tapi dia hanya bisa berenang. Lalu hewan udara gitu ya. BO titik. Dia bisa bernapas, juga bisa terbang gitu. Hanya dua. Jadi kalau saya ulangi, kelasnya itu adalah tingkat tertingginya. Dia adalah hewan. Subkelasnya ada hewan darat, hewan air, hewan udara. Gitu ya. Hewan bisa bernapas, artinya semua jenis subkelas, hewan darat, hewan air, hewan udara itu dia tetap semua bisa bernapas. Tapi masing-masing dari subkelas ini, dia punya metode yang berbeda. Ketika ini metode utama dia memiliki, tapi metode masing-masing yang berjalan, berenang, dan terbang, dia hanya dimiliki oleh masing-masing subkelas. Lalu ketika kita mendeklarasikan sebuah objek kuda yang bertipe hewan darat, maka dia mewarisi bernapasnya mewarisi hewan dan berjalannya mewarisi hewan darat saja. Kita deklarasikan objek ikan lele dengan tipe hewan air, dia bisa mewarisi bernapasnya hewan dan berenangnya hewan air. Ini pun sama, objeknya beo bisa bernapas dan bisa terbang. Tapi dia tidak mewarisi subkelasnya yang lain. Jadi levelnya adalah
kelas, subkelas, masing-masing punya metode, lalu objeknya adalah ini, objek dari si subkelas itu dan memiliki metode. Kurang lebih seperti itu ya. Hampir mirip dengan ini. Ini kalau kita sebut ini adalah kelasnya gitu ya. Ini metodenya, ini adalah objeknya. Ini pun metode yang diwarisi dari sini. Oke, nampaknya materinya habis. Jadi praktek kita dengan tipe data ya. Mau tipe data itu tipe data primitif, ya seperti ini, atau tipe data yang lebih advance ya, tipe data abstrak ya, yang memiliki kelas, subkelas, metode, dan objek. Ini sudah dibahas juga. Rekan-rekan bisa coba di masing-masing komputer atau laptopnya, dicoba ketikkan dengan apa yang saya tampilkan dan dijalankan supaya kita mengerti juga nih apa yang kita ketikkan gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan atau di video ketiga ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dicoba agar lebih paham. Sekian dari saya. Kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.